Kemudian yang kedua, selain dasarnya iman adalah muwafaqatus syar'i. Muwafaqatus syar'i itu adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Misalnya satu, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan la tuqaddimu Ramadan bisaumin wala biyaumin. Kalian jangan mendahului Ramadan dengan saum satu hari atau 2 hari. Kalau sekarang gimana? Sekarang ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Itu beda lagi. Kalau itu beda. Karena ini ijtihad. Ada yang kemarin saum, ada kan? Yang hari ini ada. Pada umumnya hari ini. Tapi yang kemarin ada. Tapi itu tidak harus menjadi bahan guyonan, ya, apalagi jadi semua. Kenapa? Itu ijtihad. Ya. Orang yang hari Sabtu ijtihadnya wujudul hilal. Sudah, karena itu ijtihad sudah selesai. Dalam Islam itu kalau ijtihad salah dapat pahala 1. Kalau benar dapat pahala 2. Yang benar yang Sabtu yang Ahad, Pak. Nggak tahu gitu ya. Ya sudah. Terima aja, makanya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji sehingga jadi friksi di antara umat. Ini keyakinan Anda ya. Orang sholat nih, yang satu baca doa iftitahnya Allahumma ba'id, yang satu subhanaka, yang satu wajatu, yang satu Allahu akbar kabiro. Rame dibincangkannya. Ini mah aliran sesat sih kan. Ini kan orang yang nggak berilmu ini. Kalau orang berilmu itu ada. Para pemimpin ormas di kita ada. Kenapa? Ada perbedaan itu biasa. Ketika itu masuk ke masalah-masalah ijtihadiyah tidak harus dipertajam. Apalagi sampai ke friksi yang menimbulkan permusuhan, yang menegakkan. Bahasa Nabi, wala tahtalifu, fatahtalifu dulu. Kalian itu jangan beda-beda. Di hati kalian beda. Berarti ada ikhtilaf, ada khilafiyah. Kalau masalah hilafiyah, yang pokok di sini tidak saum di hari yang ragu, atau 1 hari atau 2 hari karena ragu. Makanya bapak-bapak kemarin banyak yang tanya sama saya, saum kapan? Saya jawabannya sederhana, tunggu nanti. Karena nanya kemarin, tunggu nanti maghrib. Tapi siap-siap saja. Maghrib itu sudah bawa mau kena ibu-ibunya, bapak sudah siap-siap tarawih. Kalau ikut salat maghrib di masjid atau isya, ya. Hari Jumat gak jadi ya sudah. Ya. Kemudian yang kedua menetapkan hati akan saum. Ini bedanya nanti saum wajib dengan saum sunat. Kalau saum sunat boleh niatnya itu atau tadi namanya apa sih? Tabyid namanya bahasa Arabnya. Tabyid itu menetapkan hati akan saum. Itu penting. Bagi siapa yang paling kentara, nah bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu misalnya kemarin masih haid, hari Sabtu kemarin misalnya masih haid, sampai maghrib masih haid, isya masih haid, tentu ragu kan? Tidur bangun subuh, ya misalnya jam 4 masih ada waktu. Nah, apakah ini akan keluar lagi atau enggak? Ragu, maka sudah hari ini nggak usah saum. Kecuali kalau jam 4 tadi sebelum azan subuh menetapkan hati, saya udah bersih nih mau mandi, saum aja, boleh sah saja. Tapi kalau ragu nih keluar lagi nggak nih, jangan saum. Kenapa? Karena tadi man lam yubayyit siyam fala siyama lahu, itu bahasa Nabi. Siapa yang tidak tabyid menetapkan hati akan saum hari itu, maka tidak ada saum, tidak sah saum. Tadi beda dengan saum sunat. Kalau saum sunat, ibu kerja di rumah, ya, kan ibu kerja di rumahnya biasanya tidak disebut pekerja bu ya, sedih nanti. Betul kan? Ibu kalau jadi ibu rumah tangga ditanya itu, ibu bekerja enggak sekarang? Enggak. Salah ada jawaban anak itu dan bekerja di mana? Di rumah. Bekerja di rumah mah lebih capek dari kantor. Kantor mah enak ya, istirahat. Di rumah mah kadang-kadang tidak ada istirahat. Contoh, ibu kerja dari rumah bangun jam 4 terus segala macam uji dan lain. Jam 11 lupa tadi itu belum makan apa-apa. Padahal sudah jam 11. Niat aja jam 11 jadi saumnya
saya mau saum aja. Pas hari itu, misalnya hari Senin atau Kamis, atau pas dengan Ayyamul Bid, sudah saum aja. Boleh. Nabi itu yang pernah melakukan begitu. Datang ke rumah istrinya, nanya ke istrinya, ada makanan hari ini? Nggak ada. Rasulullah, udah saya mau saum aja. Ya, di hari lain datang lagi, datang nggak ngomong apa-apa, ada makanan. Rasulullah ada yang ngirim makanan. Kata Rasul apa? Tadinya saya mau saum, aku kawe, gitu. Samsunan loh. Ya. Tapi itu jangan dijadikan pembenaran ya. Oh, Senin tadi sudah sahur, siangnya ada yang ngirim makanan, ada Rasul juga buka. Salah. Terus yang ketiga, nah ini yang keempat, tiga itu sebetulnya enak juga bagi kita ya. Termasuk sunnah itu menyegerakan berbuka. Bahasa Arabnya takjil. Takjil itu dari kata ain, jim, dan lam. Ajala yu'ajjilu takjil. Takjil itu bersegera. Kalau di kita jadi ajil. Malah di kita bukan tajil, itu bukan bersegera, tapi jadi kolok. Kalau kita buka bareng kan ya, ada nasi, ada air putih, ada kolok. Lalu kita minum air putih dulu. Nah, panitia kan ngomong, itu dulu, itu tajil dulu. Tajil teh kolok. Padahal takjil bersegera. Segera tidak harus begitu azan minum, tidak harus begitu. Apalagi adanya dan Surabaya, jadi gancang tuh. Gitu. Yang keempat, mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu malah diakhirkan. Kalau sekarang sholat subuh itu jam 4:30, cukuplah kita makan 3:30 atau jam 4. Tergantung kebiasaan makan ya. Kalau kebiasaan makannya setengah jam, ya jam 4 juga cukup. Bapak-bapak yang masih senang merokok kan nggak cukup itu ya, makan setengah jam, merokok kan 1 batang biasanya, kalau 1 batang. Kelima, tidak, nah ini sudah tidak berdusta, tidak berperilaku buruk, tidak kasar, tidak berteriak-teriak, tidak melayani yang mengajak keburukan. Itu adalah bagian dari sunnah-sunnah saum. Menahan syahwat, sholat tarawih, tadarus Quran, itu adalah Rasulullah, para sahabat itu memelihara itu semua. Tadarus Quran lah, tadarus tarawih. Jadi niatkan dari sekarang, jangan sampai bolong di tarawih kita, jangan sampai bolong di ruang Quran kita. Ya, start tadi malam, ya, setelah tarawih kita sudah tadarus, mudah-mudahan sudah 1 juz. Ya. Yang melanjutkan lanjutkan aja, nggak masalah. Saya baru start 1 halaman, terusin aja. Ya. Nah itu adalah niat yang harus kokoh dalam diri kita. Itu muwafaqatus syar'i. Kata Sulaiman bin Musa, idza sumta falyasum samuka wa basruka wa lisanuka anil kadzib wa da'anka hadza khadim wal yakun alaika sakinah wa waqar wa la taj'al yawma saumika wa yawma fitrika sawa'an. Apabila kamu saum, maka saumkan pula samun, telinga, mata, lisan. Dari apa? Perbuatan-perbuatan buruk. Lisan dari bohong, nipu, memeras, ya sebagainya. Yang tidak mudah tentu saja, yang biasa bohong akan susah meninggalkan. Wadah angka adal khatib, jangan tinggalkan oleh kalian menyakiti pembantu. Waliyakun alaika sakinah, dan hiduplah kalian dengan tenteram, sabar. Walataz al yawma saumika wa yawma fitrika. Jangan jadikan antara kamu sedang saum dan tidak saum itu sama, harus beda dari sisi sikap. Kemudian yang ketiganya, ada asar dalam kehidupan dari saum itu. Ada asar, ada bekas. Ya. Luruskannya, bersihkan hati, hapus dendam, itu adalah di antara asar saum. Karena di saum itu kita dilatih, dididik bagaimana ihsan. Luar biasa. Ihsan itu apa? Ihsan itu anta budallah karena katarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu iman, ya, Islam, iman, ihsan. Itu puncak ihsan. Nah, ihsan itu apa? Ihsan itu adalah anta budallah karena katarahu. Engkau
engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekarang sudah diberi gambaran-gambaran sederhana kok kita di dunia ya. Di tempat kerja ada CCTV, sehingga orang akan malas-malasan itu kan lirik lagi ke CCTV kan. Aduh CCTV, nah beres geser seletik lah supaya tetap film ke CCTV kan gitu. Tapi kalau CCTV-nya dampak, apalagi CCTV-nya sudah 360 derajat, udah. Ya. Itu gambaran sederhana. Kita lebih dari CCTV. CCTV mah tadi bisa dimanipulasi. CCTV Allah enggak. Itu ihsan. Jadi ihsan itu antabudallah karena kata roh. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu ya. Kalau kamu tidak bisa meyakini melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Di saum kita dididik itu luar biasa. Jam 12 ya panas, terik. Ya. Masuk ke rumah. Di lemari es buka, makanan ada banyak. Kalau Ramadan biasa disediakan segala macamnya. Makanan yang halal milik kita. Berani kita makan? Kenapa? Nah, itu latihan ihsan. Nggak berani. Malah jelang maghrib hanya tinggal 3 menit lagi ke azan, berani minum? Nggak. Begitu api. Ihsan dilatih loh. Luar biasa ya. Nah, makanya asarnya nanti luar biasa. Untuk menghilangkan yang seperti itu kan tidak sulit. Dermawan. Ya, karena kita dilatih juga di Ramadan. Rasulullah itu disebutkan azwadun nas, orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Motivasi buat kita apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang memberi minuman kepada orang yang sedang saum, dia akan mendapat pahala dari orang yang saum itu tidak dikurangi. Jadi dalam urusan harta tidak ada istilah saya mah nggak punya apa-apa, enggak. Bawa air 1 gelas ke masjid ditipin, saya nitip air biar diminum oleh orang-orang yang berbuka di masjid. Bisa? Saya yakin setiap orang bisa. Saya bisanya nitipnya 10 dus, bagus, lebih baik. Tapi jangan air semua, bayang di masjid air unggul, ya makanannya ada. Terus kalau begitu, kalau kita bawa 10 gelas, berarti pahalanya 10 orang. Iya. Berarti kalau kita nggak sahur, sudah ada 10. Bukan begitu. Jadi nggak bisa kalau kita nggak sahur, masih makanan minuman kepada orang yang sahur, dapat pahala. Enggak. Tadi yang sahurnya tidak beralasan. Kalau beralasan lain. Seperti orang ini, Pak. Kita masuk masjid, sholat subuh lah tadi. Kita tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, kemudian azan, terus setelah azan kita qoblah subuh. Setelah itu duduk. Banyak orang yang masuk masjid, sholat, masjid lah, qoblah subuh lah. Itu duduknya kita dinilai sholat. Makanya kita tidak akan gerasa gerusu. Ini yang sunat banyak banget. Atau harusnya gembira. Banyak orang yang sunat, tabungan buat diri kita. Karena kita dinilai sholat. Tetapi orang yang masuknya kasusnya seperti tadi. Kita betul masjid, sholat qoblah gitu. Nah gitu pada datang ke masjid duduk lah, terus nungguan sholat, dapat pahala sholat? Ya enggak, tuh apalagi kalau di luar. Ya. Jadi itu aturannya. Orang yang memberi makanan minuman kepada orang yang saum, dianya juga saum. Tidak saum enggak dapat. Karena yang sunat itu akan diberikan bagi mereka yang melakukan yang wajib. Amalan-amalan mubah itu bisa jadi bernilai ketika yang wajibnya juga dilakukan. Makanya tadi di awal disebutkan orang mukmin itu ayatuhu puluha ibadah. Semua aktivitas hidupnya itu menjadi ibadah. Kenapa? Karena dia melakukan yang pokok-pokoknya dilakukan oleh dirinya. Makanya yang sunatnya nanti kalau dilakukan dapat poin dari Allah. Yang mubah-mubahnya juga ketika dilakukan dengan bismillah maka dapat poin. Pemaaf, ya, itu juga adalah yang diajarkan oleh Islam dalam saum. Ini diantara asar dari saum, mempunyai jiwa pemaaf. Dalam Quran ada ungkapan wal qadhimina ghaid wa mafina. Ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka selalu menahan marah dan mempunyai jiwa pemaaf.
Nah itu diantara asar atau saum yang dilakukan bagi mereka yang merasa Ramadan sebagai Ramadan